Halo guys, balik lagi di channel aku. Dan hari ini hari Selasa tanggal 23 Desember. Aku mau sedikit healing ya ke kota yang dimana membawa banyak tentang sejarah peradaban yang ada di kota Sumeneb. Kita bisa bilang kota ini yaitu kota keris, yang artinya itu julukan dari Kabupaten Sumeneb. Dan kenapa kok kota keris? Karena juga memiliki sejarah panjang dari pengrajin keris. Dan juga Sumeneb ini juga diakui sebagai UNESCO warisan budaya dunia yang kaya nilai seninya, filosofinya, dan spiritual. Sebelum kita belajar tentang sejarah, kita kunjungi dulu wisata yang ada di Pantai Lempeng yang ada di ujung timur, kira-kira itu 25 km dari kota Sumeneb, tepatnya di Kecamatan Batang-Batang. Dan kita sudah sampai di Pantai Lempeng, mau masuk. Ya guys, nah karena leso, nah karena udah capek, tuh kartisnya di depan. Ini kita sudah sampai di Pantai Lempeng, saatnya kita masuki sama teman-teman guys. Ikuti, lanjut. Kita masuk. Sudah masuk di area Lempeng. Ini adalah Pantai Lempeng yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan kebetulan itu ada daun guys. Tuh daun apa ya? Wow, seru juga ya guys. Datang-datang kita udah ada musik tongtong. Itu musik tongtongnya itu namanya Lanceng Paseser, kebanggaan kota Sumeneb. Pantainya keren mas, lebar guys. Di sana itu ada kayak semacam apa itu, kuning-kuning. Oke, sini sama mas Dani. Kamu kan pede mas. Ini ceweknya guys. Ira. Ini adalah Pantai Lempeng guys. Baik, di sini adalah sebuah tempat wisata yang tempatnya berada di area Sumeneb, di paling pojoknya area Madura. Dan di sini banyak tradisi budaya lokal serta yang wajib kita datangi ketika ada hari raya Idul Fitri, yaitu tepatnya pada setelah 7 hari setelahnya, yaitu kalau dalam bahasa Madura Klasen Ketupat. Jadi di sini kami akan segera melakukan hibur-hiburan dengan sangat senang. Dan di sini juga ada penyewaan seperti kayak apa namanya? Mobil apa kalau di anu itu? Agak tahu pokoknya mobil itu. Jeep juga sama kuda yang kuda kayak ada banyak hiasnya itu. Seru guys, di sini juga banyak orang jualan juga ada, lengkap. Dan kenalin, di dekat aku ini temanku yaitu Mas Agil juga mengatakan bahwa dia senang sekali mengunjungi Pantai Lempeng setelah sekian lama ujian dan tugas-tugas yang banyak. Dan akhirnya kita bisa jalan-jalan juga. Tapi ingat ya, nggak sampai di sini, kita masih banyak tugas-tugas yang harus kita penuhi. Dan kita harus tetap semangat. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng di bawahnya biar kalian itu dapat info terbaru tentang video-video aku. Terima kasih guys. Kita mau beli stegan dulu karena renjang. Oke guys, kita ada di warung apa ini? Bigan. Ini namanya Bigan, kalau di bahasa Madura Bigan.
Beli 3. 3. Ya. Pakai susu 12. Pakai susu gak apa-apa. Iya. Ya. Oke. Kita tunggu dulu, guys. Tegaknya enak. Ini juga. Tiba-tiba salah satu teman kita ada yang ngajak naik mobil Jeep. Itu mobilnya itu cuman disewa ya, gak gratis. Dan sewanya juga mahal, guys. Satu orang itu 25.000. 25.000 itu kita bisa keliling 4 kali, guys. Kayaknya itu sekitaran 200 meter atau 300 meter gitu ya. Dan kebetulan juga sopir kita ini salah satu sopir MBG. Jadi tenang aja, dia udah biasa naik mobil kayak gitu. Memang betul alam semesta telah mengatur semuanya, mulai dari keindahan pantai, pesona alam, dan juga destinasi yang sangat indah, membuat kita terhipnotis di hadapannya, membawa kita pada gemburan ombak yang tiada duanya. Jika kita tidak sekarang, mungkin kapan lagi? Dan saatnya kita berani mencoba lebih baik dan hal-hal positif yang perlahan-lahan akan mengubah kita dari sebelumnya. Dan aku juga merasa aku sangat senang melihat betapa indahnya alam yang sudah Tuhan semesta berikan segalanya. Oke guys, setelah dari Pantai Lompeng kita lanjut menuju destinasi kedua, yaitu Keraton Sumenep, yang tepatnya ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 6, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Sumenep, di sisi timur alun-alun Sumenep, Jawa Timur. Kita sampai di depan museum Keraton. Kita akan masuk dalam tapi lewat sana, guys. Karena di sana ditutup. Jadi kita lewat bersama teman-teman dari UIN. Guys. Sebelum sampai di Keraton Sumenep, kita harus berjalan sekitar 200 meter untuk sampai di lokasi. Oke, kita sudah berada di depan museum itu di. Nah, kenalin ini juga yang lagi sama aku. Ini adalah Mas Riza Fauzan Fikri. Gimana kalau kita tanya Mas Riza tentang apa yang ada di Keraton Sumenep? Selain ada makam, mungkin ada apa gitu. Di sini adalah pusat dari kota Sumenep yang terletak di Madura, Jawa Timur. Oke. Nah, sebelah sana kita sudah melihat ada Masjid Agung Sumenep, dan sebentar lagi kita akan segera menuju ke tempat Museum Kencana Keraton Sumenep pada Kabupaten Sumenep. Nah, pada hal ini keraton itu didirikan pada tahun 1750 sampai 1762. Jadi sudah berabad-abad yang lalu, dan di sana ada 3 bagian utama dari pembangunan keraton. Yang pertama itu ada Museum Kencana Keraton. Nanti kita masih lihat ke sana. Ya, bisa. Okay. Yang kedua itu ada kantor koning, dan yang ketiga itu ada tempat meditasi raja. Nah itu guys, tadi kata Mas Riza. Jadi kita sebagai mahasiswa harus tahu tentang sejarah yang ada di Madura, khususnya di kota Sumenep. Dan sebagai mahasiswa kita harus menjaga sejarah atau peradaban yang ada di Madura, khususnya di negara Indonesia. Dan juga jika kalian kesini, kalian sudah gampang kok. Di sini udah ada pemandu yang akan memandu kalian untuk menjelaskan tentang apa yang ada di dalam. Sebelum masuk ke keratonnya, kita harus beli tiket dulu. Harganya itu cuma 10.000 ya. Oke, kita akan masuk ke museumnya. Ini kita di mana? Kita sekarang lagi ada di Museum Keraton Sumenep, tepatnya di Madura, Jawa Timur, Indonesia.
Oke guys, ini adalah Museum Keraton Sumenep. Tentang kereta ini sedikit sejarahnya. Ya, kereta ini merupakan kereta kencana yang diberikan oleh Raja Raffles Inggris kepada Raja Sultan Pakunatangan di Sumenep, guys. Jadi ini adalah kereta kencana yang digunakan waktu upacara 17 Agustus. Silakan dilihat. Nah itu guys tadi yang udah saya bilang di awal, kalau kalian kesini gak usah khawatir karena udah ada pemandu yang akan menjelaskan secara detail tentang Dan sejarahnya. sekarang ini makamnya ada di Asta Tinggi. Pernah nyampe Asta Tinggi? Belum. Ya, di sana itu makamnya ada raja-raja keraton ya. Jadi di sini ada bintang biru, bintang kuning ya. Jadi yang bintang biru itu raja yang ke-30 namanya Bindoro Saud tahun 1750. Jadi dia dinamai Saud kenapa? Karena dia sejak dalam kandungan ibunya itu bisa anyaut atau berbicara. Tentang ini adalah museum yang sekarang lagi ada di Sumenep. Yang namanya Pangeran Agradipa ini 1626 sampai 1654. Jadi ini wafat ketika dunia masih ada. Dan beliau juga mempunyai beberapa anak, entah laki-laki ya perempuan. Oke siap. Lanjut ke mana mas? Kita lanjut ke museum kedua, yaitu tempat kantor Koning, Kantor yang mana Koning. kantor Koning ini nanti kita akan lihat di dalamnya banyak sesuatu yang luar biasa dan teman-teman bisa lihat sendiri. Ayo cekidot. Cekidot. Setelah dari kita melihat barang-barang sejarah, kita lanjut ke kantor kuning yang ada di depannya. Kita masuk ke dalam melewati kayak benteng ini guys. Wilayah Kemadura Timur ke Sumenep minta perlindungan terhadap sang Arya Wiraraja. Arya Wiraraja menyusun siasat terhadap Raden Wijaya dan memberikan instruksi pura-puralah kamu mengabdikan perintah undang-undang. Oh ini ada kereta bagus. Kencana. Kereta no. Menjelaskan sejarahnya Sumenep Madura ada tenang. Tadi di sana. Sumenep Madura. Dari Ada kereta bagus. Kita masuk ke mana mas? Mau masuk ke museum yang kedua yaitu tempat apa itu? Koleksi upacara tradisional. Oke. Ma butuh untuk menyimpan pusat. Wow, di dalam ini bagus banget guys, banyak barang-barang heditek, barang-barang koleksi. Dan kata bapaknya foto-foto boleh tapi jangan dibawa pulang. Asik. Kacep. Ini barang kuno semua. Ini kayaknya Raden. Juga. Jadi Pamekasan dan Sumenep itu masih saling erat hubungannya. Kalau ini Masjid Jami Sumenep yang merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia, tapi 20 besar karena 10 besar masih. Di dalam ini banyak barang-barang kuno guys. Kita nggak boleh sampai nyentuh atau merusaknya. Jadi kita harus hati-hati. Dan ini banyak keris-keris di sini. Ini keris apa ini? Ini keris juga. Ini ada baju besi. Kita lihat. Dan ini ada Quran. Nggak tahu ini Quran apa guys. Ini Quran, kitab suci Al-Quran tangan Sultan Abdurrahman Raja Sumenep setahun. Oh ini udah tua guys. Di sini ada keris. Dan di sana masih banyak lagi kayak Gucci, Telayan. Abdurrahman ini yang ada lukisan yang pertama itu. Sultan Abdurrahman itu yang mampu menjadikan Sumenep sebagai negara dulu. Di zaman kemerdekaan beliau, Sumenep mencapai puncak kejayaan masa keemasan. Sumenep punya otoritas sendiri dan punya uang sendiri.
Dan ini guys yang ada di tempat pembaringan jenazah ini ya. Ini nggak tahu ini asli apa replika guys, mungkin ini asli ya. Panjang banget. Ini kita masuk guys di kediaman rumah penyepen Tumenggung. Kediaman dari Pintere Saud. Pintere Saud ini pemimpin Sumenep yang ke-30 yang dikaruniai keistimewaan sejak berusia di dalam kandungan sudah bisa mengeluarkan suara. Ceritanya dulu gini, di waktu ibunya Pintere Saud ini istri dari Kiai Abdullah hamil 7 bulan, ibunya itu istrinya mendirikan suara lalu menyembuhkan orang-orang yang kena dilanda penyakit daerah sana. Pulang ke rumahnya tengah malam mengucapkan assalamualaikum selama 3 kali tidak ada yang menjawab karena istrinya masih sholat. Bayi yang di dalam kandungan yang menjawab. Kata bayinya ada yang menerasikan dijawab seperti bayi nangis, ada yang menerasikan dijawab seperti layaknya anak kecil yang sudah fasih bersuara berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi masih sholat abah. Suaminya kaget karena bayi yang di dalam kandungan sudah bisa mengeluarkan suara. Meskipun Kiai Abdullah ini wali, ulama ataupun kiai besar, beliau tapi manusiawi, dihantui rasa manusiawi. Beliau Ceritanya sangat seru banget kan. Mungkin ada anak kecil Ceritanya sangat seru kan. hanya melihat sang istri masih Kita masuk di rumah penyepen guys. Tadi sudah dijelasin oleh bapaknya. Guys, di sini ada barang-barang wayang kulit. Sorry. Wayang kulit zaman dulu ini guys. Ini ada cermin dan ini ada tablet. Apa ini? Oh, ini lampu zaman dulu juga. Dan ini ada peralatan makan. Gamot hari sekarang Pak. Apa ini? Dan ini ada gambaran alas kaki. Ini nggak tahu buat apa ya. Ini nggak tahu juga. Dan ini ada tempat tidur raja. Pintere Saud yang tadi yang katanya bisa ngomong sendiri itu. Ini tempat tidur. Ini nggak tahu replika apa. Kita kenal lagi mas. Kita akan Sudah tiga. yang keempat ternyata masih banyak keraton-keratonnya. Wow. Pak. Tapi di sini memang luar biasa. Masih banyak kejutan di keraton ini. Jadi jangan sampai capek. Luar biasa. Sumenep ini memang luar biasa. Yang Kota mana keris nih mas. Kota keris. sejarahnya dulu sampai menaklukkan berbagai macam negara. Luar biasa. The best. tapi Mojopahit, Polo atau Pangeran Natakusuma Pendopo dalam keraton bagus banget. yang memadukan gaya Aztec Eropa, Cina, Jawa, Wow. Jarang-jarang kita kesini guys. Kalau kalian Jarang-jarang. ingin tahu kamarnya Pangeran yang nulis Al-Quran semalam, ini kamarnya bisa diintip dari kaca jendela. Ini guys, ini adalah tempat sakral. Apa mas ini mas? Tempat apa mas? Tempat Sakral banget ini. salah satu Tempat tidur ya. raja yang mana raja itu membuat Al-Quran dalam 12 jam atau 1 malam. Nggak kelihatan guys di dalam guys. Itu kamar waktu kecil ya. Oke, yang terakhir kita masuk di pemandian Potreh Koning yang konon dulunya adalah tempat bercanda tawanya para permaisuri. Nanti aku akan coba airnya, katanya itu ada 3 pintu yang masing-masing ada tujuannya. Ya, semoga kita bisa berdoa lewat perantara air. Jangan di sini dulu guys, lihat dulu. Jadi kita coba. Bismillah. Yang ingin dapat jodoh, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi kita ada sama ikan. Wah, gila. Tegel banget guys. Tegel banget guys. Besok aku dapat jodoh guys. Dan pintu yang kedua guys, ini ya, dapat diyakini meningkatkan karir. Oh berarti yang saya lagi buat konten ini semoga dapat 1 juta subscriber guys. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta doa lewat air guys.
Alhamdulillah. Yang ketiga, yang terakhir. Pintu yang terakhir guys, ini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan. Semoga aku punya anak yang beriman. Amin, amin. Semoga amin. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya sudah kita coba. Semoga bermanfaat. Oke. Gimana mas setelah nyoba airnya mas? Alhamdulillah, Enak, Mas. sangat segar banget. Insya Allah masnya besok akan dapat jodoh mas. Alhamdulillah. Kamu mas gimana mas? Alhamdulillah, enak banget. Enak ya mas? Seger airnya, seger. Mantap mantap. Mas Irul gimana mas Irul? Semoga terwujud. Amin mas Irul. Mantap Berdoa. mantap mantap mantap. Mantap. Dan kita sudah nyoba semua airnya guys. Ternyata di keraton ini banyak nggak tahu guys. Jadi kita harus perlu belajar lagi guys. Dan tadi setelah nyoba airnya rasanya enak guys. Lain sama air yang di rumah. Kalau yang di rumah itu airnya asin guys. Di sini airnya jernih dan banyak ikan-ikannya guys. Mungkin next time kita datang lagi ke Keraton Sumeneb. Nah itu guys, mungkin perjalanan aku. Memang aku bukanlah seorang sejarawan, tapi belajar sejarah itu gak gampang. Kita harus tahu asal usulnya, kapan sejarah itu lahir, di mana dan apa saja yang ada di dalamnya. Kita harus tahu dan harus menjaganya sepanjang masa. Dan aku rasanya senang sekali bisa datang di Museum Keraton Sumeneb ini, dan semoga kedepannya akan lebih baik dan bisa terus memberikan pendidikan serta edukasi dan pengetahuan yang lebih luas dan bermanfaat bagi para generasi muda. Sekian video dari aku, semoga kalian terhibur dan semoga kalian tetap sehat selalu. Terima kasih, bye bye.